Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sekarang di mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan mulai masuk untuk mempelajari tentang proposal dan laporan. Ada nanti proposal penelitian, proposal kegiatan, kemudian juga ada laporan penelitian dan laporan kegiatan. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu. Hari ini kita akan belajar tentang proposal penelitian lebih dulu. Nah, kita akan lihat seperti apa sih isi dari proposal penelitian itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu proposal itu apa. Proposal adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Sebenarnya hanya sedemikian simpel. Hanya saja di dalam KBBI lebih diperinci bahwa rencana tersebut adalah yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Harus didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk, mulai dari penetapan permasalahan sampai dengan metode dan teknik pelaksanaannya. Sebenarnya ketika kita melaksanakan penelitian itu berarti sudah ada rencananya, makanya dibuatlah dalam proposal. Nah, proposal itu tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Proposal itu harus ada kerangka pemikiran yang dirujuk. Dalam arti strukturnya harus sesuai, kemudian misalnya harus berdasarkan kebutuhan, harus berdasarkan teori-teori dan sebagainya. Proposal disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah, diungkapkan secara akurat dan berterima dalam hal gaya penulisannya. Jadi maksudnya adalah proposal ini tidak boleh subjektif, tidak boleh hanya karena saya ingin meneliti ini, maka saya akan meneliti ini. Itu tidak boleh, tapi harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian seperti baik dari proposal penelitian atau kegiatan itu memang harus ditujukan untuk kepentingan umum. Lebih kepada memberikan solusi atau menjawab dari kebutuhan-kebutuhan tersebut atau misalnya permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian juga harus akurat. Apa yang kita jadikan dasar dalam pelaksanaan penelitian atau kegiatan tersebut itu memang harus berdasar. Jadi memang alasannya pun juga kuat dan akurat seperti itu. Gaya penulisannya juga disesuaikan. Karena memang ini adalah karya ilmiah, maka gaya penulisannya pun harus ditulis dalam bahasa formal dan menggunakan istilah-istilah tertentu. Nah, sekarang kita masuk kepada proposal penelitian. Proposal penelitian itu memiliki beberapa hal yang harus termuat di dalamnya. Sekarang kita lihat yang pertama, bagian pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, nanti kita akan bedah satu persatu isinya apa saja. Kemudian bagian kedua ada tinjauan teoritis. Isinya adalah kajian pustaka tentang hal-hal apa saja yang akan kita teliti, kemudian kerangka pikir dan juga hipotesis. Hipotesis itu dugaan awal. Sedangkan kerangka pikir adalah kerangka kita berpikir mulai dari permasalahan sampai dengan solusinya. Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Berisi tentang desain penelitian apa yang kita gunakan, kualitatif atau kuantitatif. Kemudian sumber data atau subjek penelitian, siapa, siswa, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Tekniknya mau apa? Pakai tes atau non-tes? Kalau tes berarti biasanya ada soal-soal atau misalnya lembar untuk unjuk kerja. Sedangkan kalau non-tes itu bisa ada angket, kemudian juga ada lembar observasi. Nah, instrumennya itu akan mengikuti. Di situ akan mulai disusun kisi-kisi atau kerangka apa saja yang ingin diteliti. Misalnya kalau dalam lembar observasi sikap, berarti misalnya sikap yang diteliti ada tanggung jawab. Berarti dalam instrumen pengumpulan data itu sudah harus jelas bahwa lembar yang digunakan adalah misalnya lembar angket atau lembar observasi tanggung jawab. Kemudian disusun kisi-kisinya berdasarkan indikator-indikator tanggung jawab tersebut, yang kemudian nanti akan dikembangkan menjadi instrumen nyata yang biasanya diletakkan di lampiran.
Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, tadi ada juga metode penelitiannya. Misalnya metode penelitiannya itu kalau dari kuantitatif itu misalnya ada eksperimen, expose factor dan sebagainya. Kemudian kalau kualitatif itu ada studi kasus, ada juga misalnya telaah pustaka atau misalnya library research atau penelitian kepustakaan. Nah, kalau teknik analisis data ini juga menyesuaikan jenis dari penelitian itu. Apakah kalau kuantitatif berarti analisis datanya menggunakan misalnya hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya kualitatif datanya berupa deskripsi, maka teknik analisis datanya juga berupa deskripsi. Kemudian ada terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi referensi-referensi yang kita gunakan sebagai dasar teori. Nah, kita bedah satu persatu. Pendahuluan itu berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Jadi, ada alasan kenapa kita ingin atau kita perlu melaksanakan penelitian itu. Latar belakangnya apa sih? Selanjutnya menentukan pokok masalah yang akan diteliti dan pentingnya masalah itu diteliti. Kalau sudah tahu alasannya kenapa, perlunya kenapa, kemudian kita kerucutkan masalah yang mau diteliti itu apa. Jadi tidak semua masalah itu bisa diteliti dalam satu penelitian, karena biasanya akan cakupannya jadi terlalu luas dan butuh waktunya juga akan terlalu lama. Jadi biasanya akan lebih spesifik. Kemudian kenapa harus diteliti? Pentingnya apa sih? Kenapa tidak yang lain? Kenapa harus ini? Seperti itu. Kemudian menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Jadi tujuannya apa? Setelah tahu pokok masalahnya dan pentingnya apa, tujuannya kemudian ditentukan juga. Tujuannya adalah agar misalnya pokok masalahnya adalah hasil belajar siswanya rendah. Pentingnya apa? Pentingnya adalah harus diteliti, karena kalau tidak berarti nanti hasil belajarnya akan rendah terus. Kemudian dicarikan solusinya menggunakan misalnya model cooperative learning, misalnya tipe STAD misalnya, atau misalnya lebih mudah ada misalnya hasil belajarnya rendah, kemudian menggunakan metode diskusi seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ya untuk meningkatkan hasil belajar misalnya, atau untuk mengetahui pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar yang rendah tersebut. Jadi memang setiap pokok permasalahan itu tujuannya ya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, genre mikro yang digunakan untuk menulis pendahuluan adalah eksposisi dan deskripsi. Sudah belajar kemarin bahwa eksposisi itu yang memang berargumen, ada argumennya. Tadi kenapa kita harus melakukan penelitian itu dan kenapa harus menggunakan metode itu misalnya. Dan deskripsinya juga dideskripsikan masalahnya apa saja. Kemudian bisa jadi latar belakangnya tadi juga dideskripsikan alasan-alasan yang mendukung seperti itu. Nah, latar belakang itu berisi tentang mengapa pokok permasalahan tersebut perlu diteliti. Jadi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana akan diteliti. Jadi seperti apa caranya. Lalu apa yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Nah, hasilnya apa sih tadi? Hasilnya adalah hasil belajar siswa meningkat misalnya. Kemudian apa akibatnya jika tidak segera diteliti? Akibatnya nanti nilai siswa tidak naik-naik, kemudian siswa akan semakin kesulitan mengejar materi, misalnya begitu. Nah, kalau dalam rumusan masalah itu isinya adalah pokok permasalahan yang akan diteliti tadi. Jadi masalahnya apa saja, disusun dalam kalimat tanya. Contohnya, apakah metode diskusi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Misalnya begitu. Jadi bentuknya kalimat tanya, tapi berisi masalah yang akan diteliti. Ciri-cirinya fleksibel. Fleksibel itu kita harus tahu rentang waktu yang akan digunakan. Jadi waktunya kira-kira harus digunakan kapan? Apakah bisa digeser-geser kalau sekiranya di luar dari jadwal? Kemudian kita harus fleksibel juga terhadap biaya, dalam arti kita sudah menentukan biaya misalnya
targetnya, misalnya kita hanya mengeluarkan biaya misalnya 100.000 untuk penggandaan soal dan sebagainya, tapi ternyata butuh biayanya agak lebih sedikit, ya itu memang harus dipertimbangkan. Tapi kalau sekiranya biayanya terlalu besar atau terlalu tinggi, maka itu harus diubah, misalnya caranya harus diubah atau subjeknya diperkecil jumlahnya, yang awalnya 100 misalnya jadi 50 atau jadi 30 dan seterusnya. Jadi memang ada fleksibilitas di situ. Tidak saklek harus sekian, misalnya harus A, harus B, harus C, tapi tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Kemudian jelas tidak ambigu, ya karena pokok permasalahan sudah dikerucutkan, maka harus jelas tidak ambigu. Kemudian signifikan itu berarti memang ada manfaatnya. Jangan sampai ya udah penelitian aja, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan yang terakhir adalah etis itu yang memang sesuai dengan kode etik. Kita tidak mengotak-atik hasilnya, tidak mengarang-arang, kita menjelaskan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa hasil yang didapatkan. Nah, kalau tujuan penelitian itu berisi rencana jawaban terhadap pokok persoalan penelitian. Tadi rencananya apa sih? Rencananya ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, misalnya demikian. Jadi rumusan antara judul, latar belakang, rumusan, tujuan itu memang harus sinkron. Selanjutnya ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Jadi sudah ada teori-teori yang disampaikan, misalnya seperti tadi hasil belajar, berarti ada pengertian hasil belajar, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, ada indikator hasil belajar misalnya. Kemudian diambil dari beberapa sumber, misalnya dari buku A, dari artikel jurnal B, kemudian misal dari artikel jurnal C dan sebagainya. Nah, teori-teori itu akan disintesiskan. Jadi antara satu teori dengan yang lain itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi harus juga dikaitkan, kemudian hubungannya apa, apakah saling melengkapi atau saling membantah dan sebagainya. Kemudian menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi biasanya ada hasil penelitian yang relevan. Di situ tertulis beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang lain yang kita jadikan dasar. Misalnya, sudah pernah ada yang melakukan penelitian tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui metode diskusi. Maka kita mencari orang lain yang sudah penelitian itu juga. Nah, dilihat misalnya orang lain itu sudah melakukannya di SMP atau di kelas 5 atau misalnya di kelas 4. Nah, ternyata kelas 3 belum ada, makanya dan kita kebetulan kelas 3. Jadi kita menyertakan penelitian-penelitian itu dan menyatakan kebaruan dari penelitian kita bahwa sebelum-sebelumnya itu baru dilaksanakan di kelas A, B, C dan seterusnya. Sedangkan kelas yang kita tunjuk itu belum, misalnya demikian, atau sekolah yang kita tunjuk itu belum. Jadi ada kebaruan di situ. Nah, teori yang disajikan pada landasan teori merupakan perluasan dari pendekatan yang sudah disebutkan di latar belakang. Latar belakang tadi sudah mencakup alasan-alasannya kenapa teori yang kita pilih itu istilahnya bisa mendukung. Nah, di kajian pustaka atau di landasan teori ini kita lebih memperdalam lagi, menggunakan teori yang lebih banyak lagi, dikaji secara lebih mendalam lagi, sehingga bisa lebih matang. Kemudian genre mikro yang digunakan adalah berupa ulasan atau review, yaitu yang berbentuk review dari teori-teori tersebut. Teori yang digunakan berada di bawah payung ilmu tertentu, mencakup wilayah ilmu dengan parameter tertentu dalam penerapannya. Jadi kalau kita dalam konteks pendidikan dasar, maka teori yang digunakan juga memang yang berhubungan dengan pendidikan dasar, dengan karakteristik anak-anak sekolah dasar. Tidak bisa kita menggunakan atau memilih suatu teori yang itu digunakan cocoknya hanya untuk orang dewasa misalnya. Jadi memang harus betul-betul cakupan lingkup dari ilmu tersebut atau teori tersebut itu sempit. Nah, teori tidak hanya didapat dari buku, tapi juga sumber lain seperti artikel jurnal.
Nah, ini ada uraian landasan teori. Jadi yang pertama adalah teori-teori yang relevan. Teori-teori yang relevan tadi bisa dari pengertian, bisa jadi indikator, bisa jadi faktor pendukung, dan sebagainya. Kemudian dianalisis kelemahan dan keunggulannya. Dan ada argumen pemilihan teori tersebut, kenapa teori itu dipilih. Kemudian setelah itu ada penetapan teori. Jadi betul-betul sudah setelah ada argumen kenapa itu penting, kemudian ditetapkan teorinya menggunakan apa, kemudian teori tersebut diharapkannya bisa menjelaskan permasalahan, kemudian bisa menganalisis permasalahan, bisa mengatasi permasalahan, dan juga memprediksi jawaban. Seperti itu. Jadi beberapa teori yang kita pilih itu memang mengarah kepada 4 hal ini. Dan yang terakhir adalah elaborasi penelitian dengan penelitian terdahulu yang relevan tadi. Ketika sudah ditetapkan teorinya, maka kita elaborasikan dengan penelitian-penelitian yang sudah terdahulu, dan hasilnya apa? Oh, memang penelitian kita ada kebaruan misalnya. Nah, kemudian di bagian ketiga ada metodologi penelitian. Unsurnya, nah unsurnya itu ada waktu dan lokasi, itu harus jelas. Waktunya kapan, lokasinya di mana. SD apa, atau kecamatan apa, atau desa apa. Kemudian waktunya bulan apa, berapa lama. Sumber data penelitian tadi ada siswa, guru, kepala sekolah, atau misalnya masyarakat, orang tua, dan sebagainya. Dan ada alur penelitian. Alur penelitian ini bisa ditulis ketika kita sudah tahu mau pakai desain apa, mau pakai metode penelitian apa, atau jenis penelitian yang mana. Nah, genre mikro yang digunakan itu ada deskripsi yang pertama, yaitu untuk memaparkan wujud data, waktu, dan lokasi penelitian. Kemudian ada genre laporan untuk menjelaskan klasifikasi data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi klasifikasi datanya mau berdasarkan apa, misalnya usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan juga ada prosedur untuk menunjukkan langkah-langkah penelitiannya. Nah, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini masih bisa berubah ketika pengerjaan laporan, dan memang akan berubah karena pasti dalam pembahasan pun juga akan ada tambahan dari teori-teori yang akan digunakan. Yang paling umum digunakan biasanya adalah sistem apa, yaitu American Psychological Association. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian download. Ada apa style tadi, jadi apa yang ketujuh sudah keluar, ini sudah saya kasih barcode-nya, bisa di-scan. Kemudian ada contoh juga bagaimana penulisan kutipan dan daftar pustaka yang kita gunakan di prodi kita. Kemudian ada juga contoh proposal PKM penelitian yang dilakukan oleh kakak kelas kalian. Jadi nanti bisa dilihat-lihat di situ contoh-contohnya. Oke, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Kita akan lanjutkan diskusinya ketika membahas tentang laporan, karena laporan itu hanya melanjutkan dari proposal. Jadi kita akan bahas jadi satu secara langsung. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.